Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Riastu Hanif, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada video ini, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi untuk menangani kasus murid yang melanggar peraturan kelas atau sekolah. Karakter siswa dalam kasus ini diperankan oleh Zeus Ardan Arash, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Karanganom. Selamat menyaksikan. Sudah 2 pekan ini, Ardan tampak lesu dan mengantuk di kelas saya. Padahal biasanya ia selalu bersemangat dan aktif mengikuti pelajaran kimia, meskipun ada di jam terakhir. Saya pun berinisiatif memanggil Ardan untuk mengetahui apa yang terjadi dan membantu semampu saya. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam. Apa ya Bu Mita ya? Saya dipanggil Joko, katanya saya dipanggil Bu Mita, itu ada apa? Oh iya betul, tadi saya minta tolong Joko untuk manggil kamu. Yaudah silahkan duduk dulu. Oh iya. Gini Ardan, Ibu perhatikan 2 pertemuan terakhir ini kok kamu tampak lesu, nggak semangat, ngantuk di kelas saya. Ada apa ya Ardan ya? Saya cuma kurang tidur aja kok Bu. Kurang tidur? Iya. Padahal biasanya tuh kamu selalu semangat walaupun jam pelajaran saya tuh jam terakhir. Apa ada kegiatan yang membuat kamu jadi kurang tidur? Saya nonton bola Bu. Oh, nonton bola. Ini pas Piala Dunia ya? Iya. Saya sempat lihat beberapa cuplikannya sih. Kayaknya seru sekali ya, Dan ya? Iya seru banget, apalagi kalau pas yang Argentina lawan Belanda itu loh Bu. Itu soalnya banyak banget ributnya jadi seru banget. Oh, gitu. Kalau Ardan biasanya nonton bola itu jam berapa? Jam 2. Jam 2? Terus tidurnya jam berapa, Dan? Kalau enggak jam setengah 4 ya jam 4 Bu. Bangunnya? Jam 6. Jam 6 ya. Terus waktu kurang lebih berapa itu? 2 jam itu cukup buat istirahat? Ya enggak cukup. Kadang kalau bangun tuh mata masih pedes gitu loh Bu. Malah kadang saya kalau mandi masih sambil merem. Iya. Terus yang kamu rasakan apa kalau kamu kurang tidur? Iya, badannya jadi lemes, jadi nggak enak. Apalagi kalau pas ada pelajaran olahraga, itu sama sekali nggak ada tenaga. Lemes. Lemes ya jadinya ya. Terus kalau kamu lemes, nggak ada tenaga gitu, akibatnya di kelas seperti apa? Ya, saya jadi merasa ngantuk aja. Kadang pelajaran itu jadi kayak putus nyambung gitu loh Bu. Kayak misalnya kalau guru nerangin tuh kayak makler tidur gitu nanti. Kemarin aja itu pas penilaian fisika itu saya cuma dapat 4 poin gara-gara nggak dengerin Pak Ari sepenuhnya. Pernah juga saya nggak bawa tugas menggambar, jadi saya harus ngulang dari awal, kena teguran sama Pak Waluyo. Oh iya. Saya sering kena tegur sama bapak dan ibu guru dan sering diketawain juga sama teman di kelas. Saya jadi malu. Jadi cukup sering juga ya kamu dalam waktu berapa nih dua pekan ini sering ngantuk ya. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu gimana efek dari kamu kurang tidur itu kan? Iya. Ternyata bisa mengganggu kegiatan kamu di sekolah. Oke Ardan, Piala Dunia memang sudah mau selesai sih, tapi apa kalau setiap kamu nonton bola, kejadian kamu ngantuk di kelas, sampai ditegur bapak ibu guru, mau diulang terus menerus? Apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati dan juga prinsip kamu? Enggak Bu, kalau saya gitu terus pasti prestasi saya turun dan pasti bapak ibu guru juga tidak suka dengan sikap saya yang mengabaikan mereka saat menerangkan di kelas. Terus rencana kamu gimana biar kamu itu tetap bisa nonton bola tapi tidak kurang tidur sehingga tidak mengganggu kegiatan di sekolah? Saya akan atur jadwal Bu. Nanti jam 8 saya bobok dulu, habis itu jam 2 nanti saya bangun buat nonton bola.
Jam 8 sudah tidur. Terus tugas-tugas sekolah atau kalau misalnya pagi harinya ada ulangan gimana? Apa cukup? Kalau tugas sekolah bisa saya selesaikan pada saat pulang sekolah, Bu. Kalau di sekolah saya memperhatikan, insya Allah kalau di rumah mengulang pelajaran bisa cepat. Jadi tugas-tugas saya tidak perlu belajar lama dan nilai ulangan saya tetap bagus. Oh iya ya. Tapi kadang-kadang ada juga ya pertandingan bola itu yang pas malam jam 10 kayak gitu. Terus gimana kamu ngatur waktunya? Ya, saya belajar dulu sebelum nonton bola, saya belajar. Habis belajar saya lanjut nonton bola. Selesai nonton bola saya tidur. Oh ya gitu. Berarti Ardan sudah tahu ya gimana cara kamu mengatur diri sesuai dengan kondisi kamu. Iya, Bu. Saya janji saya akan rajin belajar dan tidak akan mengecewakan ibu guru lagi. Iya. Kita tuh boleh-boleh saja berkegiatan yang kita sukai, misalnya nonton bola atau mungkin main game, atau kalau ibu sendiri itu kadang-kadang nonton drama seperti itu untuk selingan, untuk refreshing. Yang penting itu kita bisa pandai mengatur waktu agar kegiatan atau tugas utama kita itu tidak terbengkalai ya. Oke, siap, Bu. Siap, Bu. Siap apa? Siap nonton bola dong. Loh. Nggak, siap belajar yang lebih rajin lagi. Oh ya, bagus. Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya mendapatkan laporan bahwa salah satu siswa di kelas saya, yaitu Ardan, kedapatan mencontek di beberapa mata pelajaran saat ujian ulangan harian bersama semester 1 berlangsung. Saya cukup terkejut mengingat Ardan termasuk siswa pintar di kelas. Oleh karena itu, saya ingin konfirmasi dari Ardan langsung dan memberikan pengarahan agar kejadian tidak terpuji ini tidak terulang lagi. Assalamualaikum, Bu Mita. Waalaikumsalam. Kenapa Ardan? Saya yakin Bu Guru sudah tahu tentang kejadian hari ini. Iya betul. Tadi Bu Lisa sudah cerita semuanya. Dan saya cukup terkejut dengan laporan Bu Lisa. Kamu itu kan anaknya pintar, aktif. Bahkan wali kelas kamu sebelumnya juga cerita kalau kamu tuh masuk 10 besar di kelas, dan saya tuh hampir nggak percaya loh kalau ada laporan kamu tadi nyontek waktu ujian. Jadi saya pengen dengar ceritanya langsung dari kamu. Iya, Bu, saya ketahuan mencontek saat pelajaran sejarah. Bu Lisa tadi jalan di dekat bangku saya, melihat contekan saya yang saya simpan di tempat pensil. Kalau tidak salah tadi Bu Lisa juga cerita kamu nyontek di mapel PPKN. Apa betul? Iya, Bu. Waktu mapel PPKN saya juga mencontek. Contekan saya masih ada di tempat pensil, jadi Bu Lisa tahu kalau saya mencontek mapel PPKN juga. 2 mapel dan? 3 mapel, Bu. Sama biologi. Kenapa kamu mencontek, Ardan? Karena saya nggak percaya diri, Bu. Hafalannya banyak. Apa yang kamu rasakan kalau kamu sedang mencontek di ujian? Saya deg-degan, saya takut ketahuan pengawas. Terus kalau kamu sudah berhasil mencontek tanpa pengetahuan pengawas, gimana rasanya? Kamu senang nggak dapat nilai bagus tapi hasil dari mencontek? Enggak, Bu. Saya ngerasa tidak nyaman. Nah, Ardan, kita tuh boleh saja punya target prestasi akademik. Tapi apakah dengan mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita dan prinsip diri kamu? Enggak, Bu. Saya udah berbohong. Saya minta maaf. Oke. Saya maafkan, tapi kamu juga harus minta maaf sama diri kamu sendiri. Soalnya kamu sudah membohongi diri kamu dan tidak percaya dengan kemampuan yang ada dalam diri kamu sendiri. Iya, Bu. Saya memang lemah dalam hal menghafal. Ya, biasanya kalau menghafal caranya gimana, Ardan? Ya, dengan membaca materi atau PPT yang diberikan oleh guru. Oh.
Kalau Ardan sendiri lebih suka belajar dari membaca atau lihat video atau dari mendengarkan? Lihat video Bu, karena lebih seru aja. Daripada, tapi video yang ada gambarnya, bukan cuma yang video tulisan aja. Lebih suka video ya. Bisa nggak sih Bu kalau saya belajar PPKN sejarah sama biologi itu pakai video? Soalnya kan kalau mau belajar pakai video itu cuma itu aja, banyak tulisan doang. Bisa Ardan, banyak sekali loh sumber belajar yang lain. Misalnya ini ya, kamu kan nggak suka video yang banyak tulisannya ya? Kan ada tuh kalau sejarah, video dokumenter. Kan kalau dokumenter berarti ditampilkan toh, kayak tempat kejadiannya di mana gitu kan, dan juga ada suaranya. Terus kalau biologi itu ada juga sih dalam bentuk video atau juga semacam animasi singkat gitu yang menampilkan anatomi sel, hewan, tumbuhan, manusia. Bahkan seingat saya kayaknya Ibu pernah lihat ada serial televisi Jepang itu yang menampilkan ceritanya itu kalau nggak salah fungsi dan tugas sel darah. Jepang, anime. Iya, Anime. Wah, berarti seru dong, bisa belajar sekalian rekreasi. Iya, dan sumber belajar itu kalau misalnya kita buka-buka di internet banyak loh, dan bentar. Ya. Jadi nanti kamu tidak hanya terpaku dari materi Bapak Ibu guru, kamu bisa cari referensi yang lain. Coba ini misalnya. Oh. Coba deh, buka ya. Iya Bu, di sini juga ada yang terkemas dalam bentuk komik. Ini kalau sambil dengar musik malah saya bisa lebih cepat menghafalnya. Lebih lama juga saya lupainnya ya. Wah. Nah, sepertinya kamu sudah mulai menemukan cara belajar yang sesuai sama kondisi kamu. Iya Bu. Gini Ardan, berusahalah sebaik mungkin. Hasil itu akan sebanding dengan usahamu. Tapi kalau misalnya hasil yang kamu peroleh belum sesuai dengan harapan, artinya kamu harus meningkatkan usahamu. Ingat ya, prestasi itu penting, tapi jujur lebih utama. Siap Bu, Ardan nggak bakal mencontek lagi. Kalau mencontek nanti pasti nilainya nggak berkah. Nah, itu kamu tahu. Oh iya Bu, kalau boleh tethering nggak? Soalnya paketan saya udah mau habis. Boleh, sebentar ya. Makasih Bu. Namanya apa Bu? Pipinium namanya. Pinium. Ya. Passwordnya? Ayo belajar. Iya, ini mau belajar Bu. Iya, itu passwordnya. Ayo belajar tanpa spasi. Oh, ayo belajar. Iya. Oh. Makasih Bu. Oke, kali ini saya akan memberikan testimoni tentang penyelesaian kasus pertama dan kasus kedua. Untuk kasus pertama tadi yaitu tentang begadang karena nonton bola, itu menurut saya kalau diselesaikan dengan cara tersebut ya menurut saya pribadi yang penakut ini malah lebih suka cara yang seperti itu, karena tidak penuh tekanan, cuma dihadapkan dengan satu orang guru, seperti itu saja. Dan untuk yang kasus yang kedua sama sebenarnya, salah cara belajarku merusak jalan ninjaku itu tadi sebenarnya jika disesuaikan dengan penyelesaian yang seperti itu menurut saya malah sama-sama enak gitu. Kayak ya saya nggak tertekan, nggak takut, nggak deg-degan apa gimana, cukup yang menyelesaikan cuma empat mata.